الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Ansor rahimahullah, alhamdulillah pada hari ini kita berada di hari yang ke-9 daripada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Selawat dan salam seterusnya kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan iman. Alhamdulillah syukur kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan nanti akan melakukan kuliah subuh Ustaz Haji Muhammad Fikri Ilmi. Kemudian kami sampaikan juga perolehan jalan-jalan kami Ramadan dari salat berjamaah tanggal 8 dan sebesar 872 rupiah, maka jumlah penerimaan sebesar 2.420.000 rupiah, jumlah pengeluaran 615.000 rupiah, maka saldo terakhir 11.812.000 rupiah. Kemudian diwakilkan pada sore hari ini dari keluarga Bapak Abbas dan Jemaah 4 dan dari Bapak keluarga Haji Yusuf Rahman Jalamawan. Marilah kita bersama-sama mendengarkan nasihat amal kuliah agama subuh ini yang Ustaz Haji Muhammad Fikri Ilmi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, as-saimin as-saimat rahimakumullah. Marilah kita awali pengajian kita pada subuh hari ini dengan sama-sama membaca Kitab surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan rezeki, keberkahan ilmu dan keberkahan umur. Wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi ajma'in wa ila jami'i awliya'illah wa asfiya'illah wa ulama'illah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin habibi rabbil alamin imamil muttaqin wa qudwatil mu'minin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Faya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi zidna 'ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ya kashifan mushkilat wa ya 'aliman khafiyat ikshifil hujub an wujuhil ma'ani hatta natani'a ala haqiqatil masail wahfaz minal khata'i wassalal wa anta muwafiqun likulli amrin wa anta 'alamun ghuyub. Allahumma min 'indika madadi wa 'alaika mu'tamadi. Iyyaka wa iyyaka nasta'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma.
Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma faqihna fid din fa innahu may yuridillahu bihi yufaqihu fid din. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat as-saimin as-saimat rahimakumullah. Marilah kita kembali menghaturkan, memanjatkan segala bentuk puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini secara hakikat dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk bisa menjadi hamba-hamba pilihannya, yaitu hamba-hamba Allah yang Allah mampukan untuk berbuat taat kepadanya. Antara lain Allah Subhanahu wa taala mudahkan diri kita, Allah Subhanahu wa taala ringankan kaki kita untuk bisa menuju ke tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, yaitu masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairul biqa'i 'alal ardi masajidullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tempat, kata Rasulullah, di atas permukaan bumi ini adalah masjid, rumah Allah, sumber rahmat, sumber kebaikan, sumber pahala, sekaligus sumber ketenangan bagi orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang ke berapa? 9. 20 hari lagi hari raya lah. Menyatakan hari rayanya Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan dari hari pertama sampai hari ini dan hari-hari berikutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menutupi, menyempurnakan segala taksirana, kekurangan-kekurangan kita di dalam beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada subuh hari ini insyaallah kita bersama-sama mengkaji, mengupas, mendiskusikan sebuah surah yang mulia, surah yang agung, surah yang apabila dibaca oleh kata Rasulullah sama dengan membaca seperempat Al-Quran. Surah apakah itu? Yaitu Suratuz Zalzalah. Suratuz Zalzalah. Apa surah Zalzalah itu? Siapa yang tahu surah Zalzalah? Surah Zalzalah itu adalah surah yang permulaan ayatnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dinamailah surah ini oleh malaikat Jibril berdasarkan ajaran daripada Allah kepada Nabi Muhammad dengan surah Zalzalah. Telah meriwayatkan Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman, di dalam kitab Syu'abil Iman, an Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr. Dan kita bila mempelajari Al-Quran mendapatkan keutamaan tersendiri. Rasulullah SAW sampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Ujar Nabi, tidaklah berkumpul sekelompok orang, tidaklah berkumpul sekelompok manusia di satu tempat. Mereka mengkaji Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran, mentadabburi isi Al-Quran, melainkan ujar Nabi kelompok
yang berkumpul di satu tempat mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, melainkan kelompok ini hafathumul malaikah, akan dikelilingi oleh malaikat. Nah, jadi bila orang mempelajari Al-Quran, berkumpulan di satu tempat, yang pertama ujar Nabi, pahalanya apa, fadilatnya apa, malaikat-malaikat bakurumun di situ. Kemudian apa lagi? Wa nazzalat alaihimus sakinah. Yang kedua ujar Nabi, kelompok ini akan diberi Allah ketenangan. Nah, ketenangan apa yuk? Ketenangan batin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang ketiga ujar Rasulullah, kelompok nambah kumpul ini tadi akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ini yang paling membanggakan bagi mereka yang berkumpul di satu tempat mempelajari Al-Quran. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Orang-orang yang berada di tempat itu akan disebut Allah namanya beserta nama orang tuanya. Allah akan membanggakan orang yang hadir di tempat itu. Bukan hanya nama dia dibanggakan oleh Allah Ta'ala di hadapan malaikat, tetapi juga beserta nama orang tuanya. Toh, ya Allah, sidin toh haji si Ano bin Ano, lihati. Mantap kalau ujar Allah Ta'ala, inya mengkaji kitabku, inya mempelajari Al-Quran, inya mentadaburi Al-Quran. Itu bahasa ulun Jepang, bahasa Banjarnya. Kayak apa hati kita himungnya, nama membanggakan kita nih lain presiden. Pian misalnya presiden membanggakan pian, umat pian pasti berkisah kemana-mana, bisa 7 turunan pian kisahkan terus turun-temurun. Aku bahari, cuy, presiden tahun anu menyambat aku di TV, membanggakan aku, wah himungnya. Itu presiden. Nah sekarang yang membanggakan kita siapa di hadapan malaikat? Yang menciptakan raja-raja di bumi, yang menciptakan presiden-presiden di bumi. Himung ada kita, himung. Nah ini keutamaan mempelajari, mengkaji, mentadaburi isi Al-Quran. Tadabur itu mahayati. Ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Abdullah bin Amr, pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Faqala aqri'ni ya Rasulullah. Ujar orang yang datang lawan Nabi ini, wahai Rasulullah, lajari ulun kandungan Al-Quran. Lajari ulun isi Al-Quran. Artinya orang ini sudah bisa membaca Quran, cuma minta lajari lawan Nabi kandungan Al-Quran, isi Al-Quran, tafsir Al-Quran. Qala lahu iqra' thalathan min dhawatir ra. Ujar Nabi, aku menawarkan lawan ikamna. Aku hendak melajari ikam 3 surah. Yang mana setiap surah ini ada alif, ada lam, ada ro-nya pemulaannya, yaitu alif lam ro. Surah apa aja yo alif lam ro nih? Alif lam ra, tulisannya kayak itu kalau alif lam ra. Karena kada beguro membacanya apa? Alar. Alar ada beguro belajar Quran, otodidak. Quran haram belajar seorang, harus melihat montung guru, harus belajar dari guru nang ahli. Tulisannya alif lam mim, orang alif lam mim. Karena kada beguru alam. Jar.
Ngalih Jepang orang Banjar ninju dilajari oleh Tuan Guru apalagi nantuha-tuha mohon maaf. Mbah Hanu sarek ditagur. Hari pertama ditagur, hari kedua ditagur, hari ketiga sidin jagal haram bawa kares sidin. Itu tunjuk Qur'annya. No. Duduk kayak di muka Tuan Guru. Nah, berkumpulan. Nah aja mengeluarkan karis. No. Tak tunjuk Qur'annya karis kelok 7. Nah aja Guru ya mana ini ranji ditagur. Pada beraneh lagi Tuan Guru membawa karis ditunjuk sarek sidin ditagur taruh salah. Kayak apa Nabi? Aku hendak melajari ikam 3 surah yang setiap surahnya itu diawali dengan alif lam ra. Alif lam ra itu apa? Surah apa nama alif lam ra? Surah Yusuf. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Apalagi surah Al-Hijr alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Apalagi surah Ibrahim alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur dan seterusnya. Hakun laja Nabi ku lajari ikam 3 surah ini. Apa ujar lelaki tadi? Kabura sinni washtadda qalbi wa ghaludha lisani. Pian tahu aja kalau Nabi ulun ini sudah tua. Artinya apa? Ulun kada sanggup lagi mempelajari na panjang-panjang kada kawa. Lalu ditawari lagi oleh Nabi. Qala iqra thalathan min dhawati hamim. Amun kaitu ujar Nabi ikam pelajari 3 surah yang setiap surahnya ini diawali dengan hamim. Ini bahaya juga bila kada belajar hama ujar membaca. Oh beres. Pian namun tahu sejarah Quran itu baik. Lihat di Turki itu yang aslinya Quran Sayyidina Utsman bin Affan itu kada babaris kada betitik. Coba kita bayangkan kalau itu sampai ke Indonesia kada babaris kada betitik. Babaris betitik ini ngalihnya membaca baguro tuh sudah dia tak salah-salah. Bayangkan pian kada babaris imbah itu kada betitik. Itu ulama apa yang menambahi? Nah 14 huruf dititiki. Nah, supaya meminandui mana ba, mana ta, mana tha, mana jim, mana kha, mana ha, mana dal, mana dal. Pada awal kita membayangkan betitik kada babaris kada. Hamim. Kayak apa aja Nabi 3 surah nah. Kulajari nang pamulaan surahnya ini diawali dengan hamim. Membacanya jangan hama lah, hamim. Apa yuk? Surah-surah yang pamulaannya hamim. Beratan hafal surahnya ad-dukhan. Yalah. Hamim. Napa? Surah ad-dukhan apa? Apalagi sambungannya ibu-ibu inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin.
Surah Al-Jathiyah Hamim juga Hamim. Tilka ayatul kitabil mubin. Surah Al-Ahqaf Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Banyak lagi. Surah Asy-Syura, lain Syu'ara, Asy-Syura. Hakun aja Nabi kula jari ini sama. Ujar Sidin, ghaludha lisani kabura sinni washtadda qalbi. Nabi jangannya panjang-panjang, ulunnya sudah tua. Sahabat tuh, nah, bapak dah lawan Rasulullah mengukur kemampuan di diri. Kada kawan Nabi ulun. Mudah nih sampat nih lah mbak anunya nih mengkaji surah Az-Zalzalahnya nih hanya pendahuluan aja dulu nah. Sekali lagi jatah ulun ya kalau Senin apa tuh? Senin tanggal 20 berapa kan hanya Ramadan ini. Bila ada tontong nih lah insyaallah. Faqala iqra thalathan minal musabbihat. Jadi ujar Nabi amun kaitu kain aja nah. Kula jari ikam 3 surah yang ada sabahannya. Ayo, ada sabaha, ada yusabbihu. Surah apa yo? Nang nyaman aja nah hari Jumat rakaat pertama. Apa? Sabbihis. Sabbihisma rabbikal a'la. Apalagi yang sabaha. Nah sabahani yusabihuni banyak di surah di juz 28. Surah Al-Jumu'ah. Nah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Nah itu yusabbihu. Ada juga surah Al-Hasyr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Kayak apa aja Nabi? Nah, 3 surah nang sabaha, ada sabaha pamulan ayatnya atau ada yusabbihu. Faqala mithla maqalatih. Nabi jangan kepanjangan. Udah sanggup belum? Oh, coba 3 kali ini sudah Nabi menawari. Batawar diri ya lelaki ini. Walakin akri'ni ya Rasulullah suratan jami'atan. Wahai Rasulullah, pelajari ulun isi surah. Surahnya tadi handap aja. Jami'atan, tapi isinya mencakup segala perkara. Ayo aja Nabi, aku memilihkan. Dari 114 surah Al-Quran, 30 juz Al-Quran, 6.236 ayat, 1.027 huruf dipilihkan oleh Nabi surah apa? Segala lagian nih tadi nang Tuhan. Surah Az-Zalzalah. Makanya kan kita hendak memandirkan surah Az-Zalzalah. Coba. Ini yang dipilihkan Nabi segan orang ini. Suratun jami'ah. Surahnya sedang aja handap benar kada jo, panjang benar kada jua. Tapi mudah dicerna. Mudah dihayati. Surah Zalzalah. Faqra'ahu, maka Nabi SAW pun mengajarkan kepada lelaki tadi surah Az-Zalzalah. Berapa ayatnya? Sedikit aja. 8 ayat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Berapa ayatnya? 8 ayat. Nah, apalagi kita berataan. Cuma Nabi ini, cuma lelaki ini hendak minta lajari kandungannya. Maka diajarkan oleh Rasulullah kandungan tentang surah Az-Zalzalah kepada lelaki ini. Hatta paragha minha, sampai Nabi tuntung melajari lelaki nang tuha tadi surah Zalzalah ini kandungannya. Nah ini pelajaran juga bagi kita. Jadi kita mesti meningkatkan kualitas kita terkait Al-Quran. Jadi bukan hanya membaca itu Masya Allah ganal bana pahala. Membaca Quran. Menulung menjelaskan keutamaan baca Quran panjang benar. Pian berataan tahu. Nah tapi agama kita nih menyuruh kita juga untuk meningkatkan hubungan kita dengan Quran, bukan hanya membaca, tetapi apa? Mentadaburi, merenungi isi Quran. Nah salah satunya melalui apa? Mempelajari kandungannya. Bisa dengan terjemah, membaca terjemah Al-Quran. Apalagi Ramadan ini adalah syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ujar Nabi, bulan Ramadan adalah bulan Quran. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau adalah ahli hadis, rajanya ahli hadis, gelarnya di zamannya. Amirul Mukminin fil hadis, rajanya ahli hadis pada waktu itu. Beliau mengajar di Madinah. Ribuan orang hari-hari ini belajar hadis. Termasuk murid beliau yang menjadi panutan kita dalam bermadhab fikih, khususnya ketika sembahyang, yaitu Imam Syafi'i. Itu lulusan daripada majelis taklimnya Imam Malik. Masjid hadis siang malam pagi sore ribuan orang. Tapi bila datang Ramadan, apa ajar sidin? Pengajian tutup. Orang mengatok lawang, tok imam kami ini belajar hadis. Tutup jasiden Ramadan ini tutup pengajian hadis. Ja'al Quran. Quran jasiden telah datang. Kada boleh jasiden belajar hadis dalam bulan Ramadan ini aku hendak fokus konsentrasi dengan Quran. Belikan jasiden masing-masing ke negara masing-masing. Bulan Ramadan ini bulan Quran. Nah selain membaca Quran, kita mentadabburi Quran. 2 kali tuh Allah Ta'ala itu dalam Quran membawai kita untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran di juz 5 surah An-Nisa. Kenapa ya Allah Ta'ala orang Islam tuh kada merenungi, kada menghayati, kada hendak tahu lawan isi Al-Quran. Di juz 26 surah Al-Fatah Allah ulang lagi. Surah Muhammad, bukan surah Al-Fatah, surah Muhammad. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa ya Allah Ta'ala orang beriman nih kada mengkaji, merenungi, menghayati isi Quran. Am ala qulubin aqfaluha, sambungan ayatnya. Apakah hatinya tuh tak kunci ya Allah Ta'ala? Nah, jadi sambil kita bulan puasa ini, nah, sambil membaca, sambil ada membacai terjemah Quran. Bertambah lagi derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Orang yang baca Quran tuh Masya Allah.
Derajatnya di sisi Allah tuh luar biasa. Nah, tapi ada tambahan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram. Orang yang bisa membaca Al-Quran kemudian mengerti dengan kandungannya, berusaha mengerti isinya, itu ada tambahan khusus. Ma'as safaratil kiram, nanti di padang mahsyar ditemani oleh malaikat-malaikat Allah. Maka kita hari kiamat kena kata takutanan luar biasa di padang mahsyar yang mengawani malaikat. Bagi siapa? Bagi orang yang membaca Quran ditambahi juga mengkaji isinya. Mau ulun guru yang membaca aja ngalih benar. Ini kan membawai, meningkatkan kualitas kita. Bagamatan tor pesawat di Amerika WTC 2011 ya kah? 2011 kah? Usamah bin Laden dituduh. Oh, yalah 2011 kalau itu WTC Gedung Kembar. Oh, gempar dunia teroris. Oh, itu pak ada hikmah luar biasa kejadian itu. Siapa dituduh terorisnya itu siapa? Orang Islam kah orang non Muslim? Siapa? Orang Islam kah orang non Muslim? Bila teroris orang Islam. Langsung diburukakan Islamnya di Amerika, habis-habisan berita hari-hari. Oh, BBC London apa-apa. Oh, ini teroris ini. Itu pak ada hikmahnya, berkahnya di balik kejadian itu tadi. Orang Amerika pak langsung menyerbu toko-toko buku di Amerika. Kenapa? Menukar terjemah Quran. Hendak tahu Islam tuh bujuran kan teroris. Maka merujuk kepada kitab sucinya. Itu seminggu sampai ludes habis. Oh, mencari di kitab suci orang-orang yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Oh. Sama apa yang kayak Nabi itu kan diburukakannya kalau di Denmark orang mulah karikaturnya. Oh. Ada Salman Rushdie ngarannya orang India menulis buku ayat-ayat setan. Itu kita pesta tenang aja. Dengan adanya itu tadi apa? Orang berlomba-lomba hendak tahu. Bujurlah Muhammad tuh nang dipadahkan si Salman Rushdie tadi. Nangka ini orangnya ini. Itu ada hikmahnya. Habis buku-buku tentang apa? Biografi Nabi Muhammad SAW. Dan banyak orang dapat hidayah imbah kejadian itu tadi. Oh ternyata Islam tuh kada dibayar seperti yang diberitakan itu. Islam tuh ajarannya damai. Sebab apa pak? Membukai terjemah Quran. Nah, masukkan Islam orang berbondong-bondong. Cuma kada diberitakan. Nah kita orang Islam pak sudah Qurannya ada, kemudian ulama sudah menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Yuk kita lihati terjemahnya, tunggal dikitan. Minimal pe surah Al-Fatihah tuh. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Isyraq sudah? Berapa? 6.30. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu nang paling ringan aja tuh. Itu pertama apa kita kuasai. Nang hari-hari kita bersentuhan dengannya. Surah Al-Fatihah. Banyak baik orang datang lawan ulun nih. Guru atau mengi ulun ustad. Bapak. Napa teja ulun? Ulun ini kada kawa khusus sembahyang. Adakah kiat-kiatnya, tipsnya? Oh, jarang wah ini. Tipsnya tuh bahasa laut tuh lah. Ngalih Jepang orang Banjar nih, ada kawa di bahasa laut. Ujar penyuluh datang ke kampung-kampung jangan berhalusinasi.
Ujar orang kampung, wah ya apa kami nasi dihalusi dipicik-picik asa kada suah lagi. Bahapal buhan penyuluh nih, udah pintar. Nah, mandiri orang kampung, bahasa orang kuliah berhalusinasi. Ibunya kami nasi itu ada suami pirik-pirik dihalusi. Apa tipsnya guru supaya kawah khusyuk? Nah, ujar ulun. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab-kitab Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, salah satunya apa? Mengetahui arti daripada yang kita baca. Nah, itu Imam Ghazali memadahkan. Pelajari ujar Imam Ghazali, nah, arti daripada yang kita baca dalam sembahyang tuh. Sembahyang tuh 3 aja. Gawian anggota tubuh, muntong hati. Montong apa dibacanya? Amun kada dzikir Quran. Nah. Buka pian terjemah surah Al-Fatihah. Insya Allah dari situ, berangkat dari situ pian akan dimudahkan oleh Allah khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bujur aja montong sudah pas, itu sudah tajwidnya pas, sudah sah, sudah 14 huruf bismillah, 19 huruf bismillahirrahmanirrahim pas sudah. Nah tapi isi jua hati supaya khusyuk. Khusyuk itu konsentrasi, fokus mata sudah ke tempat sujud, cuma hati ini bisa lalau. Makanya digambarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Al-Bahru di dalam Quran itu sebagai hati. Saking luasnya hati itu, saking dalamnya. Al-bahru al-qalbu, ujar Sayyidina Abu Bakar mentafsirkan ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri. Nah, terjemahnya baik kita bukan. Amun sudah ulun sudah gurai, alhamdulillah. Setelah Nabi mengajarkan surah Az-Zalzalah kepada lelaki tadi, lalu ujar lelaki yang tadi, ujar lelaki nang tuha tadi, walladzi ba'atsaka bil haqqi la azidu alaihi. Demi Allah yang telah mengutus engkau sebagai nabi, ulun nabi kada hendak lagi menambahi surah-surah yang lain. Ini aja jan cukup sudah segan modal ulun. Wow, hebatnya surah Az-Zalzalah. Setelah sedin dilajari oleh nabi kandungan surah Az-Zalzalah, ujar si lelaki Tuhan, ini kada perlu lagi ulun surah nang lain, ini jen cukup sudah luar biasa. La azidu alaiha. Nah ini menunjukkan betapa luar biasanya isi kandungan surah Zalzalah. Tsumma adbara, kemudian lelaki tadi pun menjauh. Setelah lelaki tadi menjauh, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aplahar ruwaijalu, aplahar ruwaijalu. Apa ujar Nabi? Untung benar orang tadi. Untung benar orang tadi. Artinya apa? Siapa saja mempelajari surah Az-Zalzalah maka akan dapat doa Nabi ini. Pujian dari Nabi. Untung bana ujar Nabi orang Tuhan yang mempelajari surah Zalzalah tadi. Untung bana ujar Nabi orang Tuhan yang mempelajari surah Al-Zalzalah. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang itu. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang itu. Sampai 3 kali Nabi. Nah ini keutamaan mengkaji surah Az-Zalzalah, dapat doa dari Nabi. Nah jadi bagus bana bagi kita nih mempelajari surah Zalzalah.
Ada sebuah kitab tafsir yang sangat terkenal. Yang dikarang oleh seorang ulama besar sudah meninggal dunia. Namanya Syekh Ali As-Sabuni. Sidin mengarang kitab ini selama 5 tahun di tanah haram. Nama kitabnya adalah Safwatut Tafasir. Nah, habis deh waktunya, Le. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ba'da qawli a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sekarang kita mengkaji surah Az-Zalzalah. Bila kada sampat, kita sambung pulang insyaallah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa tafsirnya? Idza hurrikatil ardu tahrikan anifan wa tarabat ittiraban shadidan wahtazzat biman 'alaiha ihtizazan yaqta'ul quluba wa yubzi'ul albaba qaqaulihi ta'ala ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Qala al-mufassirun innama adhafa zalzalata ilaiha zilzalaha tahwilan ka'annahu yaqulu az-zalzalatu allati taliqu biha ala izami jirmiha wa dhalika 'inda qiyami sa'ati tatazalzalu wa tataharraku tahrikan mutatabi'an wa tattaribu biman 'alaiha. Ulun singkat saja. Idza hurrikatil ardu tahrikan anifan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan seguncang-guncangnya. Ayo. Bumi ini kan bulat ya kalau. Nah, pian beisi bola halus. Nah, pian isi banyu atau balon. Pian guncang behimat. Kayak apa kira-kira? Nah, seperti itu jar ulama bumi kena pada ketika hari kiamat akan diguncang Allah seguncang-guncangnya. Adapun yang terjadi wayah ini nah, itu sedikit saja ngarannya gempa bumi. Gempa bumi itu babaya aja diguncang Allah Ta'ala. Skala Richter 7, skala Richter 8, berapa itu? Itu kisah orang-orang yang mengalami tsunami atau yang mengalami gempa bumi. Mudahan orang Banjar Kalimantan jangan sampai terkena gempa bumi. Nang kaya apa? Nang kaya kiamat aja. Kada kawa menyamakan kayak kiamat itu. Sudah menggambarkan kejadian nang gempa bumi baguncang itu kayak kiamat. Katakutan orang beretaan, keluaran pada rumah baku ciak. Padahal itu hanya gempa bumi, saikit aja. Min alamati sa'ah ujar ulama, di antara tanda-tanda hendak hari kiamat, bumi ini rancak gempa bumi. Nah, tomat-tomat kalau kita mendengar berita di anu. Anas bin Malik bertakon lawan Ummul Mukminin Aisyah. Ujar Anas bin Malik, wahai Aisyah, bila kainat rancak gempa bumi itu apa sebabnya? Mencari sebabnya nih apa? Ujar Anas bin Malik. Ujar Aisyah menyahuti Anas bin Malik, menjawab Anas bin Malik, idza kathural khubutsu. Apabila di mana-mana orang menggawi maksiat itu sudah dianggap kada maksiat. Tomat gencang, tomat goncang. Jaka buku guncang baramian kurang lebih. Ini guncangnya menghancurkan gempa bumi itu. Jepang pae mau mendesain gedung. Ada pernya. Itu negara yang paling rancak gempa bumi ini dunia ini Jepang.
Oh, diulah buahnya. Jadi bila gempa bumi joget. Diulah buahnya. Ada tahan juga. Memberi takutan sampai orang mengumpamakan kayak kiamat. Padahal kiamat itu lebih ngeri dari itu. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kejadian hari kiamat itu Pak, orang nang beisi bayi, kadingat lagi lon bayinya tinggalakannya. Nang ada kan bila ada gempa bumi orang mengangkat anak ya kalau meragam. Ini kada bila hari kiamat ujar Allah Ta'ala terjadi guncangan itu tadi. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Diterangkan oleh ayat yang lain di surah Al-Anbiya. Orang nang beisi anak, lepasnya anak. Wa tada'u kullu dzatin hamlaha. Orang nang betianan langsung terperanakan ter. Adalah orang gempa bumi sawat terperanak-anak. Jadi kada kawa apa kita membayangkan kiamat itu. Cuma Nabi sudah memberitakan orang-orang yang bertemu dengan kejadian hari kiamat yang goncangan dahsyat ini siapa? Syirarun nas, manusia yang paling buruk. Jadi orang-orang beriman mudah-mudahan kita termasuk. Kada akan ditamuakan Allah Ta'ala dengan hari nang hari haknya tuh, hari kiamat tuh. Karena sebelum terjadi kiamat besar, Allah kirim angin masuk tuk melewati apa? Hidung orang beriman. Jadi kena angin tuh mati. Siapa yang beriman? Nang tasisa lagi adalah orang-orang yang imannya rusak. Nah itu nang pacang mana muina huru hara hari kiamat. Nah tapi kita dipadahkan oleh Allah Ta'ala kengerian ini supaya kita menimbulkan rasa apa? Menimbulkan rasa khauf, rasa takutan. Wa akhrajatil ardu athqanaha wa akhrajatil ardu ma fi batniha minal kunuzi wal mauta. Qala Ibnu Abbas akhrajat mautaha. Setelah guncangan yang luar biasa itu, bumi pun mengeluarkan beban-bebannya, mengeluarkan isinya. Tak keluaran napa-napa tak keluaran emas, pirak, batu bara. Yo mana buhan batu bara nih? Keluaran. Apa aja yang ada di dalam bumi ini tak keluar. Sebab apa? Guncangan yang dahsyat ini. Sudahkah? Berapa? 6 berapa data? Oh lewat sudah. Kena pulang kita sambung ya kalau sesuai kesepakatan. Nah kena kita sambung lagi wa akhrajatil ardu athqalaha. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu, istiqamahnya kita di majelis ilmu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala cucurkan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, khususnya orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Allah terangi kuburnya. Allah kabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dengan sebab kita rajin duduk di majelis ilmu. Allah jadikan anak-anak kita, generasi-generasi kita generasi yang salihin dan salihat. Mudah-mudahan dengan sebab kita rajin duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala